Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam pelayanan dokumen kependudukan di lokasi terpencil, printer label tidak merespons perintah cetak. Operator telah mengganti kabel dan memastikan tinta tersedia. Namun, waktu layanan terbatas dan jaringan listrik tidak stabil. Apa tindakan perbaikan yang paling tepat sesuai prosedur dan konteks keterbatasan operasional? A. Menunda pencetakan dan mencatat manual untuk diketik ulang di kantor. B. Menyalakan ulang printer dan laptop tanpa mencetak langsung. C. Mengalihkan pencetakan ke laptop lain melalui koneksi alternatif. D. Mengaktifkan mode offline dan mencetak ulang secara lokal. E. Mengganti printer dengan model cadangan dan melakukan kalibrasi cepat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengganti printer dengan model cadangan dan melakukan kalibrasi cepat. Karena, sesuai SKNI pemeliharaan alat operasional, saat waktu terbatas dan alat utama gagal, solusi paling efisien adalah mengganti unit cadangan jika tersedia dan segera melakukan kalibrasi dasar. Ini menghindari kehilangan waktu dan menjamin kelancaran pelayanan. Soal nomor 2, laptop yang digunakan petugas layanan mulai mengalami penurunan kinerja signifikan dan panas berlebih. Petugas sudah menutup aplikasi berat dan menurunkan kecerahan, namun masalah tetap terjadi. Dalam SOP perbaikan ringan, tindakan selanjutnya yang paling tepat adalah A. Menghapus cache dan memindahkan file ke penyimpanan eksternal. B. Membersihkan kipas dan ventilasi pendingin perangkat. C. Mengganti thermal paste pada prosesor laptop. D. Menonaktifkan firewall dan antivirus untuk mempercepat sistem. E. Mengistirahatkan perangkat selama 2 jam penuh. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membersihkan kipas dan ventilasi pendingin perangkat. Karena panas berlebih yang terus terjadi umumnya berasal dari aliran udara yang tidak optimal. Berdasarkan prosedur teknis SKNI, pembersihan pendingin adalah tindakan lanjutan sebelum tindakan perbaikan internal yang lebih kompleks. Soal nomor 3, operator sedang menggunakan mesin penghitung uang saat pelayanan tunai. Alat bekerja tetapi jumlahnya salah setiap kali menggunakan pecahan besar. Operator sudah melakukan pembersihan dasar. Apa langkah selanjutnya yang sesuai SOP dan paling efektif? A. Mengganti mode hitung ke mode cepat agar jumlah terdeteksi lebih akurat. B. Menonaktifkan fitur deteksi uang palsu untuk mempercepat proses. C. Mengganti pecahan uang menjadi nominal lebih kecil. D. Melakukan kalibrasi sensor optik sesuai buku panduan alat. E. Menurunkan jumlah uang dalam sekali hitung agar beban berkurang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melakukan kalibrasi sensor optik sesuai buku panduan alat. Karena hasil hitungan yang salah secara berulang menunjukkan adanya gangguan sensor pembaca. Berdasarkan SOP pemeliharaan alat, kalibrasi sensor optik wajib dilakukan setelah pembersihan fisik tidak memperbaiki kondisi. Soal nomor 4, saat memproses dokumen dalam jumlah besar, printer menampilkan pesan pay per jam meski tidak ada kertas macet di dalamnya. Operator sudah memeriksa tray dan roller. Dalam kondisi seperti ini, langkah lanjutan yang benar menurut prosedur teknis adalah A. Membersihkan sensor deteksi kertas menggunakan udara bertekanan. B. Mengganti printer secara langsung agar tidak menghambat proses. C. Mengeluarkan semua kertas dan menekan tombol reset beberapa kali. D. Menurunkan jumlah dokumen dan mencetak bertahap. E. Menghapus antrian cetak dari komputer dan mulai ulang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membersihkan sensor deteksi kertas menggunakan udara bertekanan. Karena jika tidak ada kertas yang macet secara fisik, kemungkinan error berasal dari debu atau sensor optik yang terganggu. Ini adalah bagian dari SOP lanjutan dalam perbaikan printer operasional. Soal nomor 5, dalam layanan cetak kartu tanda pegawai, hasil cetakan menunjukkan warna tidak konsisten. Ketrik sudah diganti dan hasil tetap tidak stabil. Apa langkah korektif paling tepat menurut prosedur teknis lanjutan? A. Melakukan pembersihan otomatis dari sistem pengaturan printer. B. Mengganti jenis kertas dengan ketebalan berbeda. C. Mengatur ulang kontras warna dari sistem desain. D. Melakukan kalibrasi warna dari driver printer. E. Menyalakan mode ekonomi untuk menghemat tinta. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melakukan kalibrasi warna dari driver printer. Karena ketika ketrik sudah diganti dan hasil masih tidak konsisten,
Penyebabnya bisa dari ketidaksesuaian konfigurasi warna digital. Kalibrasi warna dari sistem printer adalah bagian dari pemeliharaan lanjutan sesuai prosedur resmi. Soal nomor 6, dalam proses penginputan data di kantor lapangan, keyboard komputer tidak merespon sebagian tombol huruf. Operator sudah mencoba restart komputer. Apa tindakan teknis berikutnya yang paling tepat sesuai prosedur perbaikan? A. Mengganti keyboard dengan perangkat baru. B. Menghubungkan keyboard eksternal ke port USB lain. C. Membuka keyboard dan membersihkan papan sirkuitnya. D. Melepas baterai CMOS untuk mereset sistem. E. Menyalakan ulang sistem BIOS dengan tombol kombinasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menghubungkan keyboard eksternal ke port USB lain. Karena, jika restart belum berhasil dan keyboard tidak berfungsi sebagian, maka solusi tercepat dan sesuai prosedur adalah menyambungkan keyboard eksternal. Langkah ini menjaga kelangsungan pekerjaan tanpa membongkar alat utama. Soal nomor 7, ketika digunakan dalam pelayanan luar ruangan, tablet yang digunakan operator tidak responsif pada area tertentu di layar. Operator telah memastikan tidak ada keretakan fisik. Apa langkah perbaikan yang sesuai prosedur? A. Mengganti layar tablet di pusat servis resmi. B. Membersihkan layar dengan kain microfiber lalu restart perangkat. C. Menekan area yang tidak responsif beberapa kali. D. Memasang antigores baru untuk menutupi area rusak. E. Mengatur sensitivitas layar pada pengaturan sistem. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membersihkan layar dengan kain microfiber lalu restart perangkat. Karena, layar sentuh yang tidak responsif sering disebabkan oleh kotoran atau residu tipis. Sesuai prosedur perawatan ringan, langkah awal yang disarankan adalah membersihkan layar secara lembut dan melakukan restart. Soal nomor 8, petugas pelayanan menemukan hasil laminasi dokumen menggelembung dan tidak rata. Apa langkah perbaikan paling tepat sebelum menyimpulkan alat rusak? A. Mengganti plastik laminasi dengan yang lebih tebal. B. Menyesuaikan suhu alat laminasi sesuai jenis plastik. C. Menekan dokumen secara manual setelah dilaminasi. D. Menggulung ulang plastik agar lebih kencang. E. Mengatur posisi dokumen lebih ke tengah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyesuaikan suhu alat laminasi sesuai jenis plastik. Karena, hasil laminasi yang tidak rata umumnya disebabkan ketidaksesuaian suhu dengan jenis plastik laminasi. SOP alat laminasi mewajibkan penyesuaian suhu sebelum mengganti bahan atau menganggap alat rusak. Soal nomor 9, laptop operator menunjukkan layar hitam saat dinyalakan, tetapi lampu indikator menyala. Kabel adaptor sudah diganti. Apa langkah paling rasional sesuai prosedur teknis sebelum membawa ke teknisi? A. Menekan tombol power lebih lama dari biasanya. B. Mengganti RAM dengan perangkat lain. C. Menyambungkan laptop ke monitor eksternal. D. Melepas baterai lalu mengisi ulang selama 2 jam. E. Menyalakan ulang dengan charger lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyambungkan laptop ke monitor eksternal. Karena, layar hitam dengan lampu indikator menyala menunjukkan kemungkinan kerusakan pada tampilan. Sesuai SOP, langkah awal untuk verifikasi adalah menguji apakah laptop masih bekerja dengan menyambungkannya ke layar eksternal. Soal nomor 10, dalam pelayanan administratif, scanner menunjukkan garis hitam pada hasil pindai dokumen. Operator sudah membersihkan kaca scanner. Apa langkah perbaikan lanjutan yang sesuai prosedur teknis? A. Mengganti kabel scanner. B. Mengkalibrasi sensor scanner dengan perangkat lunak bawaan. C. Menurunkan resolusi pemindaian agar lebih ringan. D. Mengganti dokumen uji dengan jenis kertas lain. E. Menonaktifkan auto enhance dari sistem operasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengkalibrasi sensor scanner dengan perangkat lunak bawaan. Karena, garis pada hasil pindai meskipun kaca sudah bersih mengindikasikan adanya ketidaksesuaian sensor. Kalibrasi menggunakan perangkat lunak resmi adalah bagian dari SOP perawatan untuk memperbaiki kualitas hasil pindai. Soal nomor 11, dalam proses penginputan data lapangan, tablet milik operator sering restart sendiri padahal baterai masih 80%. Operator sudah memperbarui sistem operasi dan menonaktifkan aplikasi latar belakang. Apa langkah lanjutan paling tepat sesuai SOP pemeliharaan peralatan digital? A. Mengganti tablet dengan unit baru dari penyimpanan. B. Memeriksa suhu perangkat dan membersihkan ventilasi pendingin. C. Menghapus semua data dan melakukan reset pabrik. D. Mengganti kartu memori internal perangkat. E. Menonaktifkan fitur sinkronisasi otomatis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
B. Memeriksa suhu perangkat dan membersihkan ventilasi pendingin. Karena gejala restart mendadak pada perangkat yang tidak mengalami crash sistem biasanya disebabkan oleh overheating. Sesuai prosedur teknis, langkah korektif awal adalah memastikan ventilasi dan pendingin berfungsi normal. Soal nomor 12, ketika digunakan untuk mencetak dokumen resmi, printer warna menunjukkan hasil warna yang berbeda dari tampilan layar. Operator telah memastikan cartridge G terisi penuh. Apa tindakan perbaikan teknis paling sesuai prosedur sebelum membawa ke teknisi? A. Mengganti tinta warna dengan merek yang berbeda. B. Menyalakan mode cetak cepat agar tinta lebih hemat. C. Melakukan kalibrasi warna melalui driver printer. D. Mengubah pengaturan layar komputer agar sesuai. E. Mencetak dalam format hitam putih sebagai alternatif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan kalibrasi warna melalui driver printer. Karena perbedaan warna cetak dan tampilan biasanya akibat pengaturan warna printer yang tidak sinkron. Kalibrasi warna melalui driver adalah prosedur standar dalam penyelarasan hasil cetak dengan tampilan digital. Soal nomor 13, dalam layanan administrasi kependudukan, scanner tidak menyimpan hasil pemindaian meski prosesnya berhasil. Setelah dicek, folder penyimpanan tidak berubah. Apa langkah teknis berikutnya yang tepat sesuai prosedur? A. Mengubah pengaturan penyimpanan default pada perangkat lunak scanner. B. Mengganti scanner dengan model baru yang lebih stabil. C. Memindahkan semua dokumen ke flash disk untuk dipindai ulang. D. Mengulangi pemindaian dan menyimpan secara manual satu persatu. E. Menonaktifkan koneksi internet agar pemindaian lebih fokus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengubah pengaturan penyimpanan default pada perangkat lunak scanner. Karena seringkali kegagalan menyimpan bukan karena pemindai, melainkan akibat lokasi folder tujuan yang salah atau tidak memiliki izin akses. Sesuai SOP pemindaian, pengaturan output file harus diperiksa terlebih dahulu. Soal nomor 14, dalam pelayanan keliling, laptop tidak dapat tersambung ke jaringan printer portable. Operator sudah mengganti kabel USB dan memastikan driver terinstall. Apa langkah lanjutan sesuai SOP teknis? A. Menghapus dan menambahkan ulang printer dari pengaturan sistem. B. Mengganti printer dengan alat baru dari kendaraan operasional. C. Menginstal ulang sistem operasi agar semua koneksi disetel ulang. D. Mengaktifkan mode hotspot untuk menyambungkan printer ke jaringan. E. Mengubah jenis dokumen ke PDF agar tidak memerlukan koneksi printer. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghapus dan menambahkan ulang printer dari pengaturan sistem. Karena kegagalan koneksi kadang berasal dari konflik pengenal perangkat. Dalam SOP perbaikan koneksi antar perangkat, tindakan awal setelah kabel dan driver tidak bermasalah adalah menghapus dan menambahkan ulang pengaturan printer. Soal nomor 15, mesin absensi sidik jari mengalami penurunan akurasi. Beberapa pegawai harus menempelkan jari berulang kali agar terbaca. Mesin tidak menunjukkan error dan permukaan telah dibersihkan. Apa tindakan perbaikan selanjutnya yang tepat? A. Melakukan kalibrasi ulang sensor melalui sistem internal. B. Mengganti mesin dengan versi pemindai wajah. C. Menghapus semua data pengguna lalu input ulang. D. Meningkatkan pencahayaan ruangan agar sensor optimal. E. Menurunkan sensitivitas mesin melalui pengaturan sistem. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan kalibrasi ulang sensor melalui sistem internal. Karena sensor biometrik yang mulai tidak akurat meskipun bersih dapat disebabkan oleh penurunan presisi pembacaan. Kalibrasi ulang melalui sistem adalah bagian dari prosedur perawatan lanjutan yang tercantum dalam SOP penggunaan alat biometrik. Soal nomor 16, dalam pelayanan di aula kecamatan, mesin proyektor tidak menampilkan gambar walaupun indikator lampu menyala dan kabel HDMI terhubung. Petugas telah mencoba mengganti kabel HDMI. Apa langkah perbaikan teknis lanjutan yang sesuai prosedur? A. Menyalakan ulang proyektor dan laptop lalu coba kembali. B. Mengatur ulang resolusi layar laptop ke mode tampilan eksternal. C. Mengganti proyektor dengan monitor LED biasa. D. Memindahkan proyektor ke ruangan yang lebih gelap. E. Membersihkan bagian lensa proyektor secara menyeluruh. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengatur ulang resolusi layar laptop ke mode tampilan eksternal. Karena dalam kasus proyektor menyala tapi tidak menampilkan gambar. Seringkali permasalahan bukan pada alat, tapi pengaturan resolusi atau tampilan eksternal di laptop. SOP teknis menyarankan menyesuaikan output display sebagai langkah lanjutan. Soal nomor 17, operator menghadapi kendala pada stapler elektrik yang tidak bisa menjepit kertas meski daya terhubung. Petugas telah membersihkan area penjepit dan mengganti isi staples.
Apa langkah teknis selanjutnya yang sesuai prosedur? A. Menekan tombol manual beberapa kali untuk memancing motor bergerak. B. Memeriksa dan mengganti sekring dalam stapler jika tersedia. C. Melepas semua kabel dan membiarkan alat tidak aktif 1 jam. D. Mengganti alat dengan stapler manual agar pekerjaan cepat selesai. E. Mengatur jumlah lembar kertas lebih sedikit dari sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memeriksa dan mengganti sekring dalam stapler jika tersedia. Karena, dalam alat listrik kecil seperti stapler elektrik, kerusakan ringan sering terjadi pada komponen pelindung seperti sekring. Sesuai SOP pemeliharaan ringan, sekring harus diperiksa sebelum alat dinyatakan rusak total. Soal nomor 18, dalam proses input laporan kegiatan, mouse tidak bergerak walau lampu bawah menyala. Operator telah mengganti port USB dan mengganti mouse lain, namun masalah tetap muncul. Apa tindakan perbaikan lanjutan yang paling tepat? A. Menghapus driver mouse dari sistem dan melakukan instalasi ulang. B. Mengganti sistem operasi komputer agar koneksi lebih stabil. C. Menyalakan ulang komputer hingga 3 kali berturut-turut. D. Mengubah pengaturan BIOS untuk mengaktifkan peripheral input. E. Menambahkan mouse eksternal wireless sebagai solusi sementara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghapus driver mouse dari sistem dan melakukan instalasi ulang. Karena, jika port dan perangkat sudah diganti tetapi masalah tidak teratasi, kemungkinan sistem tidak mengenali driver mouse. SOP pemeliharaan menyebutkan bahwa reinstalasi driver adalah tindakan teknis berikutnya. Soal nomor 19, saat proses pencetakan legalisir dokumen, printer menunjukkan hasil miring dan tidak rata. Operator telah mengatur kertas dan memastikan posisi tepat. Apa langkah teknis lanjutan yang sesuai prosedur kerja? A. Menyesuaikan tray penarik kertas dan melakukan uji cetak. B. Menurunkan kecepatan cetak menjadi mode ekonomi. C. Mengganti dokumen dengan format .jpg agar lebih stabil. D. Mengatur margin cetak ulang pada dokumen. E. Membersihkan permukaan luar printer dan head tinta. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya A. Menyesuaikan tray penarik kertas dan melakukan uji cetak. Karena, hasil miring biasanya terjadi karena tray atau penarik kertas tidak simetris. SOP perawatan printer menekankan pentingnya penyesuaian tray sebagai penyebab umum hasil cetakan yang tidak rata. Soal nomor 20, dalam pelayanan kantor, AC ruangan tidak terasa dingin walaupun indikator menyala dan kipas berputar. Petugas telah memastikan remote dan suhu sudah sesuai. Apa langkah korektif awal yang paling tepat? A. Membersihkan filter udara dari debu yang menumpuk. B. Mematikan AC selama 3 jam dan mencobanya kembali. C. Membuka casing dan memeriksa sistem freon. D. Menurunkan suhu AC hingga 10 derajat lebih rendah. E. Mengganti AC dengan kipas angin sebagai pengganti. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membersihkan filter udara dari debu yang menumpuk. Karena, AC yang menyala tetapi tidak dingin sering disebabkan oleh filter udara yang tersumbat debu. Prosedur perawatan ringan menyarankan membersihkan filter sebagai langkah awal sebelum tindakan teknis lanjutan. Soal nomor 21, mesin penghancur kertas yang digunakan di ruang arsip tiba-tiba berhenti berputar saat digunakan. Operator sudah memastikan tidak ada kertas menyangkut. Apa tindakan perbaikan paling sesuai prosedur teknis lanjutan? A. Menekan tombol reverse beberapa kali untuk mendorong sisa kertas keluar. B. Memeriksa sensor beban kertas dan mengatur ulang posisinya. C. Membuka bodi mesin dan membersihkan bagian motor. D. Menambahkan oli pelumas ke semua roda gigi mesin. E. Mengganti alat dengan pemotong manual. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memeriksa sensor beban kertas dan mengatur ulang posisinya. Karena, penghentian mendadak bisa disebabkan oleh sensor beban yang aktif meski tidak ada kertas. Dalam SOP pemeliharaan alat penghancur dokumen, pengecekan sensor adalah tindakan perbaikan utama sebelum bongkar fisik. Soal nomor 22, dalam rapat koordinasi, speaker portable tidak mengeluarkan suara meskipun indikator menyala dan sambungan kabel sudah diperiksa. Apa tindakan perbaikan awal yang paling tepat? A. Menyesuaikan volume input dari perangkat sumber suara. B. Mengganti speaker dengan unit cadangan. C. Meningkatkan daya dengan power tambahan. D. Membuka speaker dan memeriksa kabel dalam. E. Menyalakan fitur Bluetooth sebagai alternatif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan volume input dari perangkat sumber suara. Karena, indikator menyala menandakan speaker aktif, tetapi jika tidak mengeluarkan suara, kemungkinan besar masalah ada pada input audio.
SOP pemeliharaan menyarankan memastikan volume dari sumber sebagai langkah awal. Soal nomor 23, mesin absensi sidik jari tidak mencatat kehadiran pegawai tertentu padahal sidik jari sudah terdaftar. Mesin menunjukkan, unrecognize. Operator sudah membersihkan sensor. Apa langkah berikut sesuai prosedur perbaikan? A. Mengganti mesin dengan model yang lebih baru. B. Menghapus semua data pengguna dan menginput ulang semuanya. C. Menurunkan sensitivitas pembaca sidik jari melalui pengaturan. D. Melakukan re-enroll ulang sidik jari pegawai bersangkutan. E. Mengalihkan absensi ke metode manual sementara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melakukan re-enroll ulang sidik jari pegawai bersangkutan, karena dalam SOP alat absensi biometrik, jika sidik jari yang sudah terdaftar tidak terbaca, kemungkinan data sudah korup atau berubah. Enroll ulang menjadi tindakan korektif paling rasional sebelum langkah drastis lainnya. Soal nomor 24, dalam kegiatan pencetakan SK, hasil cetak bergeser ke kanan dan sebagian teks tidak tercetak. Operator sudah mengecek margin dokumen. Apa langkah korektif teknis lanjutan yang sesuai SOP? A. Mengatur kembali posisi kertas pada tray printer. B. Mengganti jenis tinta dengan tipe kompatibel. C. Mengubah font agar dokumen lebih muat di halaman. D. Mencetak ulang dalam ukuran A5 untuk menghindari margin besar. E. Menghapus dan menginstal ulang program pengolah dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengatur kembali posisi kertas pada tray printer, karena hasil cetak bergeser sering disebabkan karena kertas tidak terpasang sejajar pada tray. SOP mencatat bahwa penyesuaian fisik kertas adalah tindakan awal sebelum menyalahkan perangkat lunak atau dokumen. Soal nomor 25, dalam kegiatan pengumpulan data lapangan, tablet tidak dapat mengambil gambar dengan kamera belakang. Aplikasi kamera terbuka, tapi layar tetap hitam. Operator telah menutup semua aplikasi lain. Apa langkah perbaikan teknis yang sesuai SOP? A. Membersihkan lensa dan merestart tablet. B. Mengganti kartu memori eksternal. C. Menghapus cache kamera dari sistem pengaturan. D. Mengaktifkan mode hemat daya. E. Mengganti aplikasi kamera dengan versi lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menghapus cache kamera dari sistem pengaturan, karena aplikasi kamera yang terbuka tetapi tidak menampilkan gambar biasanya mengalami konflik perangkat lunak. Menghapus cache kamera adalah prosedur standar dalam pemeliharaan aplikasi di perangkat digital. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.